Even aku banyak saudaraku juga ya, mungkin yang ingat aku tuh cuma 1 atau 2. Bayangin loh, followerku 2 juta sekian-sekian. Nggak ada orang ingat. Makanya aku merasa ketika ada orang yang cuma nanya kabar, alangkah bahagianya. Masa semua harus aku duitin sih, baru aku bisa dapat cinta. Aku sedih sih. Nggak di penjara, nggak di dunia luar, nggak ada ketulusan. Aku tuh sedih sama, makanya aku nggak ngerti sih. Kalau kalian dapat keluarga yang sayang, kalian harus bersyukur. Aku merasa kayak dengan hal ini kamu ngomong ke aku jadi tertarik banget. Masa kecil kamu seperti apa sih? masa kecilku tuh yang sehingga membuat kamu menjadi yang sekarang ini, yang merasa bahwa kamu depresi, kamu ngerasa kayak mungkin bahasanya ada kamu ngerasa kayak perjuangan gue kok disia-sia ini dan sebagainya. Masa kecil kamu seperti apa sih justru? Jadi gini ya, kalau masa kecil itu aku harus kasih tahu sih, kalau orang tua aku tuh sebenarnya, kalau bapakku tuh orangnya kasar ya. Jadi aku tuh masa dipukulin sih. Memang itu tabiatnya dia dari keturunannya, apa memang tabiatnya seperti, jadi aku orangnya keras. Salah dikit, bak dihajar. Tapi bapakku itu apa aja yang aku mau dikasih. Kasar tapi orangnya royal. Aku nggak boleh loh nyuci, kan tetanggaku waktu itu ada kayak krisis moneter ya, kadang nyuciin baju orang atau apa. Tapi kalau bapakku dijamin, aku nggak bakal susah. Walaupun orangnya tuh keras, aku tuh sebenarnya sebel sih sama dia, namanya aku dipukul terus. Sampai sekarang tuh aku trauma loh kadang ketemu dia. Tapi aku tahu dia sayang banget sama aku. Sampai detik ini pun dia sangat mencintai aku sih. Aku di penjara aja dikasih uang loh. Bahkan ya, keluarga aku nggak ada yang marah aku masuk penjara. Bukannya takut aku atau enggak, mereka tuh sangat bilang kamu jangan sampai kurang apapun ya, walaupun nggak bisa dibantu secara berlebih ya. Kemarin tuh sebenarnya gini, bapakku kan mau umroh ya, aku di penjara, di sisi lain aku butuh uang, tapi aku bilang umroh, jangan mikirin aku terus. Takutnya umur kita nggak ada yang tahu, nanti mikirin aku di penjara, aku yang dosa kok. Jangan sampai aku nyusahin kayak gitu. Ya jadi aku masih kecil tuh sering dihajar bapakku sih. Ya jadi dari inner child aja aku tuh udah kayak nggak punya kasih sayang kan. Ibuku sibuk ngurusin, ibuku tuh kan melahirkan, jadi kita jedanya sama adik itu nggak jauh. Berapa bersaudara sih? 4. Kakakku anak pertama, adikku itu 2. Dan aku cerita makanya kan, ketika aku tuh lihat orang di kampung nih ya, menikah tanpa pendidikan, tanpa pengalaman, aduh, aku takutnya mentalnya itu kayak aku anaknya. Karena dia tidak tahu mengelola gimana cara anak, karena orang taunya kan lu harus nurut, tapi nggak pernah belajar mental health, nggak tahu belajar cara pendidikan yang baik, pengalaman yang baik, gimana mendidik anak. Apalagi sekarang tuh harus open mind kayak gitu. Benar. Menikah itu bukan makanya ya kalau orang nanya, aku 34 tahun ya, mau 35, harusnya aku tuh sudah menikah kalau secara finansial, secara umur, tapi karena pengalaman hidupku seperti itu jadinya paradoksnya orang di Indonesia tapi sebenarnya tidak seperti itu juga sih. Jadi kenapa aku tidak menikah cepat, karena aku melihat pertikaian orang tuaku. Orang tuaku tuh menikah itu dari mamaku 12 tahun, bapakku 19 tahun. Jadi mereka tuh bertikai terus karena mereka tidak mengenal satu sama lain kan, dan tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya terciptalah kurang kasih sayang dari anaknya. Nah itu dia yang maksudnya aku tuh kadang gimana ya, kalau dibilang mengeluh kayak orang gak bersyukur ya, tapi pengen punya keluarga itu yang cinta damai. Ketika orang tua itu benar-benar cinta damai, adik kakak akur, orang tua akur, percaya tumbuhlah anak yang baik di keluarga itu. Karena cinta mereka itulah yang menguatkan anak itu dari karir, dari apapun. Coba kamu lihat kalau orang dibentuk keluarganya itu yang sangat bagus, anak ini pun mau mengkhianati keluarga, mau menyakiti, sulit loh. Ya memang sih ada beberapa kurang ajar yang orang tuanya udah bagus anaknya, tapi kita melihat kuesioner dari kayak kita beberapa orang kita lihat lah, kita hitung, kita akumulasi, pasti yang dicintai dengan segala sesuatu ya yang kita cintai. Contoh Lina Mukherjee, kaya itu takdir loh, dikenal orang itu takdir. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena perilaku kita yang bagus, kita menjadi orang yang baik, alam semesta pun akan mendukung kita. Sama kayak keluarga tadi, ketika memberikan cinta yang sangat penuh, pasti anak itu akan menjadi orang yang benar-benar ini. Jadi yang paling aku sedih itu aku kurang kasih sayang dari keluarga aku sih. Yang keluarga aku tuh tidak akan mengerti kasih sayang apa. Dia akan mikir, lu gue bayarin, lu kalau nggak terima lu masuk lagi perutku. Kadang mamaku ngomongnya kayak gitu. Tapi kasih sayang itu bukan cuma lu bayarin gue lo. Kalau ngomong kayak gitu, aku bisa juga dong transfer lu terus tiap bulan. Tapi lu mau kan ketemu gue, kadang kangen kan. Nah, ibarat katanya seperti itu. Kasih sayang tuh nggak cukup lu gue sekolahin, lu gue bayarin, nggak bisa loh. Pelukan hangat, mental kamu tuh gimana? Apa tahu kalau aku depresi pernah hampir loncat apartemen. Nah itu gimana tuh cerita itu?
Jadi gini ya, aku tuh loncat apartemen tuh mungkin apa ya, paradigma orang tuh mungkin aku patah hati, karirku nggak naik mungkin ya, ada beberapa kan media yang memberitakan yang nggak, tapi nggak juga loh. Ada bisikan-bisikan gaib di apartemen itu, tapi pas aku pindah ya, enggak. Jadi kayak narik aku gitu loh. Lu loncat ya. Kayak gitu. Ditambah kan mungkin karena kosong ya, karena itu depression. Sampai aku nyalakan secara kepercayaan aku ya. Misalnya yang nyanyian kayak gitu kan, doa-doa, nggak mempan loh. Itu terus kayak tarik-tarik, aku tuh udah berapa kali hampir loncat, cuman aku kan ada kucing ya, aku tuh percaya kalau kucing itu bisa menyerap energi Iya, di luar aku suka. Jadi kucing itu ketika aku kayak udah mulai tertarik itu dia tuh kayak ngedeketin aku gitu, jadi aku right. sadar oh iya ya, jadi kayak mulai lagi. Tapi pas aku udah pindah ya sekarang kayak di apartemen yang baru, energi itu udah hilang loh. Makanya aku bilang hidupku ini macem-macem, dari secara keluarga, dari secara kayak gangguan-gangguan kayak gitu tuh ada. Dan aku sering sih kayak ke orang pinter ya, aku sebenarnya nggak percaya dukun aja rumah yang merusak ya. Cuman aku tuh kadang-kadang pengen Iya, ngetes iya. gitu loh, dalam arti apa sih yang ada di pikiran aku ini, kenapa aku tuh beda dengan orang-orang lain. Kayak kamu misalnya, aku duduk kayak gini, kalau kamu baik energiku nyaman, aku Iya, bisa mengeluarkan. Ketika aku setuju. nggak suka, oh ini jahat gitu. Jadi aku tuh suka nanya, ada nggak sih makhluk-makhluk gaib gitu kan. Terus Iya. kalau orang yang pintar selalu bilang bawaan sih, nggak ada kayak hantu yang ngikutin atau apa. Jadi ada sesuatu yang ngikutin aku dari kecil, misalnya mungkin leluhur atau Oke. apa kayak gitu sih. Jadi Oke. gitu lah. Tapi pernah ke psikiater atau ke profesional nggak sih? Karena gini loh, karena gini. Ini kita ngomong secara sains saja dulu ya. Iya, iya, Kita ngomong secara kedokteran dulu ya. Biasanya hal-hal itu bisa juga dari kayak skizofrenia. Jadi kayak mendengarkan suara bisikan dan sebagainya. panic attack misalnya apa gitu. Ya, panic attack beda lagi nggak? Skizofrenia itu kayak penyakit gangguan jiwa. Panic attack itu penyakit juga loh. Iya, betul. Insomnia. Iya, betul, betul. Nah, kayak skizofrenia itu kan mesti kita aku ini dulu deh. Pisan tuh. Mesti bedain gangguan jiwa sama gila itu beda loh. Beda lah. Iya. Gila Jadi tuh masih nggak takut. waras loh. Iya, ya. Kalau gila itu dia nggak bisa berkomunikasi sama sekali. Nah, sedangkan gangguan jiwa, jiwanya yang ngerasa terganggu, jiwanya yang ngerasa tersakiti dan sebagainya. Tapi pernah nggak sih bahwa ini kan kalau ngomong dari sainsnya itu bahwa diri kamu itu terkena skizofrenia, bisa jadi gitu. Aku nggak berani ngejudge juga seperti itu. Nggak berani ngejudge juga. Nah, itu pernah nggak ke psikiater? Jadi gini ya, aku tuh kenapa nggak mau ke psikiater atau nggak mau gimana-gimana? Karena mau ke dokter yang hebat kayak apapun, psikiater hebat apapun, kalau pola pikir kita nggak dirubah, Iya, itu setuju. nggak akan bisa menyembuhkan. Wow, Jadi aku tuh iya. pas di penjara itu agak ada sembuhnya juga loh. Ada sedikit hikmah ya dari penderitaan. Maksudnya gini, biasa aku tuh tidur jam 3, jam 4 overthinking ya. Di penjara tuh harus disiplin, jam 10 tuh tidur. Ketika tidak menggunakan gadget ini, depresi ini mulai kurang loh. Dulu tuh ya, gue kalau ada orang yang nyenggol gue dikit, lu kering tinju ya sama gue ajak berantem loh, emosi gue tuh bener-bener gak stabil, gue tuh tukang marahnya tuh parah. Iya. Tapi ketika di penjara tuh tidurnya cepat, nggak ada gadget, aku nggak dendam loh. Bahkan orang yang masukin aku penjara pun I don't care. Jadi kayak meditasi sendiri juga di penjara ya. Yang ngerebut pacar aku ya, atau pacar aku yang niatnya jahat, atau mantan-mantan asistenku yang aku tuh lupa total. Jadi itu kayak mungkin sama Tuhan disuruh terapi. Jadi pas di sana tuh tidur cepet, aktivitasnya banyak. Jadi terapi itu yang membuat sampai sekarang disiplin tidurnya tuh cepet. Nggak, dulu aku minum no obat wonder. apa segala macam itu aku nggak wonder. bisa namanya. Karena kalau No kita nggak wonder. bisa tidur, overthinking akhirnya membuat kita depression, mental kita terganggu. Apalagi diimbui banyak pengkhianat. Tapi ketika di penjara nggak ada gadget kan, nggak ada negativity. Aku bisa 1,5 tahun nggak pegang gadget loh. Pulang itu bener-bener ada hikmahnya juga ya, kayak bisa tidur itu luar biasa, karena sebelumnya aku nggak bisa tidur sampai jam 4, kadang pernah seharian tuh nggak bisa tidur. Makanya buat kalian yang bisa tidur nyenyak itu, you have to say thanks to God bisa tidur. Yes. Itu hikmah banget. Yes. Dan bisa dicek juga Lina bahwa insomnia itu ada gejala ringan gangguan jiwa loh sebenarnya. Iya. Sebenarnya gangguan jiwa ringan loh, yang mungkin bisa dikatakan step awal. Nah itu mungkin juga dari situ juga yang membuat kamu kayak mulai mendengarkan orang suara dan sebagainya, itu juga bisa arah ke situ juga. Nah balik lagi dengan masa kecil seperti itu. Masalah kecil yang mana? Masa kecil yang bukan masalah kecil, masa kecil. Makanya kaget aku. Oke, masalah besar loh. Masa kecil kamu yang membuat kamu menjadi sekarang, tapi
ketika kamu mungkin dipukul sama ayah kamu dan papa kamu gitu ya, perlakuan ayah kamu ke ibu kamu itu seperti apa? Kalau bapakku nggak berani mukul ibuku, ngelawan orangnya. Oke. Cuma kalau sama anaknya dia kasar. Jadi gini, ada tetanggaku ya. Ini aku appreciate sama tetanggaku, dia tuh nggak punya agama loh. Nggak Oke. punya agama, nggak punya sekolah, Mm-mm. bahkan zero manner. Iya. Bahkan dia tuh pernah punya hutang sama orang sampai dia bawa parang loh. Mannernya udah tahu sendiri apa itu. Iya. Tapi sama anaknya, satu Wow. tetes air pun nggak bakal netes, dipayungin anaknya itu. Wow. Gak bisa deh nyenggol anaknya satupun. Itu Wow. gue apresiasi sama si bapak-bapak itu. Nah, aku pengen punya bapak kayak gitu. Ibaratnya kalau ada pilihan, apalagi bapakku agamanya oke gitu. Jadi harusnya menyayanginya itu lebih daripada si preman ini. Aku Yeah. iri loh ketika, ya ini kan cerita aku, bukan nanti netizen ngomong, lu nih gini-gini. Ini kan pendapat gue ya. Jadi waktu bapak-bapaknya yang preman ini, anaknya sekolah itu dianterin, dijemputin, dipayungin. Nangis dikit aja dihajar yang bikin dia nangis. Segitu cintanya dia sama anaknya loh. Itu tuh kayak aku, ini preman loh, tapi sama anaknya cinta banget. Makanya aku ngeluh ke mamaku. Gimana bapakku nih Ustadz, kok sayangnya nggak segitunya sama aku? Akhirnya besoknya bapakku, karena aku komplain ya, masih kecil, ada yang nangisin aku, dicegat bapakku besoknya. Alhamdulillah komplainku berhasil. Ya, tapi thanks loh, Lin. Kamu itu ngingetin aku lagi bahwa kita beragama boleh-boleh aja dan itu harus gitu ya. Tetapi Tapi yang mabuk agama loh. terutama adalah bukan sekedar beragama, tapi kita juga mesti mempunyai rasa cinta kasih, empati dan sebagainya. Dan maaf kata, kalau beragama tanpa berempati, tanpa cinta kasih, ya nggak akan baik-baik juga gitu, karena ujung-ujungnya akan menjadi rasis dan doktrinasi yang endingnya seperti itu. Nah, aku cuma insecure tuh ketika ada orang bahagia, gimana bisa tuh? menikmati hidup, karena apa tujuan hidup? Kalau nggak bisa menikmati hidup ini, nggak usah hidup. Iya. Jadi aku hanya insecure ketika orang tuh bener-bener nggak ada masalah. Ya kayak dia tuh happy, joget lah, apa ada loh. Aku nggak tahu dalamnya. Tapi at least dia menikmati hidup bener-bener, aku baru insecure sama orang itu. Keponakanku nangis, aku di penjara loh. Jadi kayak aku, ya ampun, hanya mereka kan yang menangisi aku. Ya mereka itulah yang paling sayang sama aku. Itulah aku bilang, orang tua itu tetap orang tua. Setuju. Mau kayak apapun, percayalah, kita ngomong sedih sedikit, mereka tuh udah luluh kok hatinya.